Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel STN Sobang 4. Buat teman-teman operator, bendahara bos atau tim pengelola bos. Jadi pada minggu lalu saya pernah membuat artikel tentang bagaimana cara membuat laporan dana bos per tahap menjadi triwulan, yang ternyata itu mengundang pertanyaan. Nah, akhirnya saya buat video ini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar, kita sharing dan sedikit berkonten saja. Oke, jadi buat teman-teman operator yang biasanya menjadi operator bos atau sekaligus pengelola bos untuk membantu bendahara untuk melaporkan dana bos per tahap menjadi triwulan. Jadi pertama kita harus memahami dulu penyaluran dana bos pada tahun 2020 ini berubah atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penyaluran dana bos itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Oke, kita bahas yang cara kedua. Di triwulan pertama atau tahap pertama, 30% penyaluran tahap pertama dan laporannya dibuat menjadi triwulan, itu 20% Januari sampai Maret. Saldokan 10% di bulan April. Ini sudah pasti atau bisa dipastikan akan habis di bulan April. Mengapa demikian? Karena kita menginginkan bagaimana laporan kita itu bisa, atau laporan dana bos itu bisa dilakukan dengan apa, maksudnya bisa kena ke tiap tahap. Di sini tahap 1 masuk dan triwulan pun kena. Jadi semuanya kena dan tidak ada yang berkurang uangnya ataupun kekurangan uang, maksudnya bukan berkurang uangnya. Jadi laporan tahap itu kena dan triwulan pun kena. Jadi 20% dihabiskan atau digunakan di Januari sampai Maret, yang 10% itu digunakan di bulan April. Jadi persentasenya akan sama, 30% untuk laporan tahap 1 dan 20% ini digunakan untuk laporan triwulan. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, tahap kedua, uang yang disalurkan itu adalah 40%. Nah, untuk cara yang kedua ini, kita membuat laporan di triwulan kedua. Karena triwulan kedua ini April, Mei, dan Juni. Nah, tahap kedua kita gunakan 30% di bulan Mei dan Juni. Yang 10% ini saldo dari tahap 1, 10% itu kita gunakan di bulan April. Dan tahap 2 yang turun 40% kita gunakan di bulan Mei dan Juni. Artinya di sini ada saldo lagi yang 40% itu 10%. Ada saldo 10%. Kemana saldo itu ya? Ini untuk mengisi di masa transisi ini. Mengapa disebut transisi? Karena tahap 2 itu bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Jadi saldo ini digunakan untuk operasional sekolah di bulan Juli sampai dengan Agustus sebesar 10%. Jadi laporan tahapnya tetap 40%, 30 ditambah 10. Laporan triwulannya tetap menjadi 40%. Jadi semua kena. Tahap laporan per tahapnya 40% dan laporan per triwulannya 30%.
Jadi kita ini berbicara masih berbicara idealnya, jadi belum ada kejadian-kejadian khusus. Jadi kita tetap patokannya pada persentasenya, cuma memilah di mana persentase itu dihabiskan atau uang itu dihabiskan di bulan apa berapa persen dan di bulan apa berapa persen. Ya, tahap 2 sudah selesai. Jadi saldo tahap 1 10% digunakan di bulan April. Uang di tahap 2 turun 40%, gunakan 30% di bulan Mei dan Juni. Saldo yang 10% gunakan di bulan Juli dan Agustus di triwulan 3. Ya, di triwulan 3. Mengapa di triwulan 3? Ini untuk mengcover laporan per tahapnya. Jadi kalau dihabiskan di sini di Mei Juni 40%, maka tidak tercover di bulan ini, bahkan tidak tercover di bulan Juli dan Agustus. Di sini akan kosong karena uang tahap 3 atau penyaluran tahap 3 itu diperkirakan di bulan September di akhir. Mungkin bagi teman bisa saja, mungkin bagi teman pertanyaannya bisa saja kalau misalnya dihabiskan di Mei dan Juni 40%, karena sudah biasa misalnya tahap 3 atau pencairan dana bos itu, penyaluran dana bos ada di akhir triwulan atau ya di akhir triwulan, mungkin sudah biasa. Tapi jika dihabiskan di sini 40%, ini akan berdampak pada laporan triwulannya. Laporan triwulannya jika di sini 40%, maka akan menjadi 50%. Jadi semester satunya nanti akan lebih, tidak 60%, jadi 70% nantinya. Jadi gunakan di sini 30%, sehingga laporannya akan tetap sama. Nanti triwulan 2 40%, untuk tahap laporan tahapannya atau per tahapnya tetap 40%. Jadi yang 10% ini digunakan atau dihabiskan di bulan Juli sampai dengan Agustus. Jadi untuk mengisi kekosongan ini di bulan Juli dan Agustus itu menggunakan saldo tahap 2 dari bulan Mei dan Juni ini. Jadi saldo 10% dari tahap 2 ini digunakan di bulan Juli dan Agustus. Sehingga masa transisi ini bisa mengakomodir di masa transisi ini untuk 10%, walaupun tidak begitu mencukupi mungkin. Nah, diperkirakan September atau tahap 3 ini uang dana bos masuk di bulan September. Nah, di bulan September gunakannya adalah 10% dan disaldokan untuk triwulan 4 sebesar 20%. Jadi tujuan pembuatan skema ini adalah bagaimana caranya laporan dana bos itu tahapannya kena dan triwulannya kena, dan persentasenya itu tetap, jadi tidak lebih. Kurang mungkin boleh, tapi biasanya ketika kurang pun kita akan ditegur lah supaya habis pada di triwulan itu atau di tahap itu. Jadi teman-teman berpatokan pada persentase saja, jadi jangan dibikin sulit lah, kita dibikin simple aja. Jadi patokannya adalah persentase, patokan kita adalah dari persentasenya. Nah, persentase ini dari mana? 20% atau 10% itu dikalikan dari pendapatan dalam proses 1 tahun. Jadi bukan 10% ini bukan dikalikan dari triwulan atau dari tahap ini, tapi 10% dari pendapatan dana bos dalam 1 tahun gitu. Jadi ini akan kena semua, laporan triwulan kena dan tahapnya akan kena. Tahap 30% ini tambah April, ini masih tahap 1 30%. Di sini Mei dan Juni 30, Juli Agustus 10,
masih 40% di tahap 2, dan di tahap 3 10 ditambah dengan 20 tahap 30%. Jadi patokannya adalah pada persentasenya. Begitu teman-teman ya, di teman-teman operator, jadi tidak perlu bingung lah terkait dengan perubahan laporan dana bos tahap per tahap yang dilaporkan menjadi triwulan. Jadi kita berpatokan pada persentase dana bos yang disalurkan dan dilaporkannya, berpatokan pada persentase. Jadi semoga sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman operator bendara ataupun tim bos sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.